يا أرحم الراحمين ارحمنا. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa digerakkan hatinya untuk senantiasa mencari ilmu-ilmunya Allah demi untuk menyempurnakan kita di dalam beragama ini. Kembali kita akan mengkaji kitab Nasaihul Ibad. Ada satu ucapan dari jumhur ulama yang mengatakan innallaha ta'ala akrama nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin. Allah telah memuliakan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi khamsi karamatin, dengan 5 kemuliaan. Allah telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 5 kemuliaan. Apa itu? Akramahu bil ismi wal jismi wal ata'i wal khata'i wal ridha. Yaitu Allah memuliakan dengan namanya, wal jismi dengan jasmaninya, wal ata'i dengan pemberiannya, wal khata'i dari sikap kesalahannya, waridha dan juga dengan keridhaannya. Ada 5 kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain selain dari baginda Rasul. Tentu karena beliau merupakan kekasih Allah, ya. Nabi pilihan, Rasul pilihan dari semua nabi dan Rasul pilihan. Dari semua Rasul itu kan jumlahnya banyak, ya. Jumlahnya banyak, ratusan nabi dan rasul. Yang kemudian dari jumlah banyak itu diringkas menjadi 25 nabi pilihan yang kisah hidupnya Allah cantumkan dalam Al-Quran. Jadi 25 nabi termasuk nabi-nabi pilihan. Dari ratusan nabi-nabi yang ada, bahkan ribuan nabi-nabi yang ada di permukaan bumi ini. Dipilih menjadi 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi ini kemudian diringkas lagi, terpilah 5 orang nabi dan rasul pilihan. Yang kita kenal dengan nabi-nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari 5 nabi rasul ulul azmi, terpilih 1 orang nabi yang sangat terbaik, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling akhir, nabi yang menjadi kekasih Allah, nabinya umat Islam yang memiliki banyak keistimewaan dibanding nabi-nabi yang lain. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa ada 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kalau nabinya sudah Allah muliakan, tentu umatnya pun Allah unggulkan dari umat-umat nabi-nabi yang lain. Maka kita beruntung menjadi umatnya baginda Rasul, karena kita mendapatkan banyak keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat nabi terdahulu. Dari umur saja kita bandingkan dengan mereka jauh, ya. Umur umat-umat terdahulu panjang-panjang, ada 500 tahun, ada 700 tahun, ada 100 tahun. Tapi kita
umatnya baginda Rasul sangat singkat, tapi nilai ibadahnya bisa mengungguli umat-umat terdahulu. Apalagi kita diberikan yang namanya Lailatul Qadar, ya. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dengan kita memanfaatkan Lailatul Qadar ini, kita bisa bersaing nilai ibadahnya dengan umat-umat terdahulu. Ini sedikit bukti betapa Allah memuliakan baginda Rasulullah dan memuliakan kita, umatnya. Bahkan kita adalah umat yang paling pertama akan Allah bangkitkan di alam kuburnya. Umat yang paling pertama Allah bangkitkan di padang mahsyar. Umat yang pertama akan dikumpulkan di padang mahsyar. Umat pertama yang akan dihisab oleh Allah. Umat yang paling pertama mendapatkan kitab Allah. Dan umat yang paling pertama akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi walaupun kita secara abjad umat yang paling belakang, tapi kita akan didahulukan dari umat-umat yang lain. Karena pemegang kunci surga adalah baginda Rasulullah. Nabi yang paling pertama akan membuka pintu surga adalah baginda Rasulullah. Dan umat yang paling pertama akan masuk ke surga adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beruntungnya kita, sampai Nabi Musa pun bermohon kepada Allah agar dia dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tapi tentu tidak mungkin, karena masa kenabian Nabi Musa dengan masa kenabian baginda Rasul tentu jauh. Akramahu bil ismi wal jismi wal ata'i wal khata'i wal ridha. Ada 5, ya. Allah memberikan kemuliaan kepada nama, tubuh, pemberian, kesalahan, dan ridhonya. Amal ismu fanaddahu birisalah. Adapun kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi dalam bentuk nama, fanadahu birisalah. Allah selalu memanggil beliau dengan sebutan jabatannya sebagai seorang rasul. Walam yunadihi bil ismi kama nadal jami'al anbiya. Allah selalu memanggil bukan dengan namanya. Kama nada jami'al anbiya, tidak seperti ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain selalu menyebutkan namanya. Kita bisa mencari dalam Al-Quran, ya. Tidak ada satupun ayat Al-Quran Allah menyeru baginda Rasul dengan memanggil langsung namanya, tidak ada. Yang Allah panggil selalu nama jabatannya sebagai seorang nabi. Misalkan saja dalam At-Talaq ayat 1, ya. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Yang dipanggil nabinya, bukan namanya, bukan ya ayyuhan Muhammad. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna, misalkan, ya. Hai nabi, jika engkau ingin mentalak istrimu, maka talaklah dengan menggunakan perhitungan iddah. Ya ayyuhan nabi, yang dipanggil jabatannya. At-Tahrim misalkan ayat 1. Ya ayyuhan nabi, lima tuharimu ma ahalallahu lak. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Menggunakan ya ayyuhan nabi, bukan ya Muhammad. Tidak. Ada lagi. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka mubasyiran wa nadhiran. Wahai nabi, sungguhnya aku utus engkau sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ada lagi, ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Wahai nabi, sampaikan kepada istrimu, anak perempuanmu dan perempuan muslim, yudnina 'alaihinna min jalabihinna, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya. Jadi yang Allah panggil selalu nabi, ya. Jabatannya bukan orangnya.
Misalkan lagi ayat yang memerintahkan kita untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikat yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersolawat kepada nabi. Tidak dikatakan yusalluna 'ala Muhammad, tidak. Tapi yusalluna 'alan nabi. Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan namanya. Kalau tidak nabi, biasanya rasul ya. Misalkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri seorang rasul terdapat contoh yang baik. Tidak dikatakan laqad kana lakum fi Muhammad, tidak. Allah tidak menyebut Rasulullah dengan sebutan namanya, tidak. Bahkan ketika Isra Mi'raj, di mana baginda Rasul menghadap Allah langsung di Arash. Kemudian Nabi pun mengatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nabi memberikan penghormatan kepada Allah. Maka Allah membalas dengan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah enggak menyebut assalamu alayka ya Muhammad, tidak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ini panggilan yang sangat cantik. Sebutan yang paling indah. Allah saja enggak memanggil Nabi dengan namanya. Allah. Nah, kita apalagi umatnya itu. Terasa tidak etis, tidak sopan kalau kita menyebut Muhammad, 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 Muhammad. Bahkan para sahabat juga kalau memanggil Nabi Muhammad itu enggak Muhammad, Muhammad. Ya, kecuali Abu Jahal, Abu Lahab yang mereka memang benci. Ya. Selalu mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Para sahabat enggak berani memanggil namanya itu. Enggak sopan. Sehingga yang disebut adalah jabatannya. Tidak dengan ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain selalu langsung namanya. Nabi Musa misalkan, ya Musa inni anallah, innani anallah. Selalu manggil namanya. Nabi Adam, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, kasih tahu kepada para malaikat nama-nama benda yang ada di sini. Langsung ya Adam, bukan ya Nabi, bukan ya Rasul, ya Adam. Ketika Nabi Ibrahim terlempar ke dalam api, Allah menyeru kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Langsung menyebut namanya Ibrahim. Tidak yakuni bardan wa salaman ala Nabi, tidak. Ala Ibrahim, langsung menyebut namanya. Jadi begitu hormatnya, memuliakannya Allah kepada baginda Rasul. Sehingga kita pun memanggil beliau, alangkah indahnya kalau kita sebut jabatannya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Ayuhan Nabi. Bukan langsung namanya, tidak etis. Kurang sopan. Kita juga kalau memanggil guru kita kan gak menyebut namanya. Kita memanggil kiai kita umpama gak menyebut namanya, tapi Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Guru misalkan. Memanggil Pak Lurah juga menyapa Pak Lurah gak nyebut namanya. Tapi kita sebut jabatannya Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kuwu misalkan. Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Ini bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi kita punya etika kok. Yang kita panggil, yang kita sapa namanya.
Kenapa kepada baginda Rasulullah, orang yang paling mulia jabatannya, kita memanggilnya hanya Muhammad, 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 enggak sopan. Allah pun memanggil beliau dengan sebutan jabatannya. Ini bukti betapa Allah membedakan antara baginda Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain. Jadi, fanadahu birrisalah. Allah menyebut, Allah memanggil dengan jabatan Rasulnya. Lam yunadihi bil ismi, tidak memanggil dengan namanya. Kama nada jami'al anbiya, sebagaimana Allah ketika memanggil nabi-nabi yang lain. Satu. Yang kedua, Allah memberikan keistimewaan dalam tubuh dan fisik baginda Rasul. فَإِذَا دَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَأَجَابَهُ بِنَفْسِهِ عَنْهُ وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ. Ketika beliau berdoa memohon sesuatu yang berkaitan dengan tubuh, maka doa beliau dikabulkan. Akan tetapi tidak demikian dengan nabi-nabi yang lain. Hanya baginda Rasul yang berdoa untuk kebaikan tubuh manusia terkabulkan. Misalkan ya, sahabat Nabi yang bernama Qatadah ya, itu pernah ketika pulang perang mata beliau sampai keluar ya. Jadi bergelut dengan musuh di medan perang ya, sampai mata beliau keluar dari kelopak matanya dan bergelantungan di pipi. Sehingga oleh baginda Rasulullah dengan doanya, beliau usap matanya, beliau pasang lagi matanya ke kelopaknya, masuk kembali sempurna lagi itu mata ke dalam kelopak tempat matanya itu. Ini mukjizat ya. Ketika Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq di Gua Thur misalkan, ketika beliau dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, Rasulullah di Gua Thur bersama Abu Bakar Siddiq, bersembunyi dari kejaran musuh. Lama di Gua Thur, Nabi terserang kantuk, sehingga Nabi pun izin untuk tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Ketika sedang tidur lelap, baginda Rasul tiba-tiba datang seekor ular berbisa. Tentu Abu Bakar panik melihat ini. Dia takut kepada ular itu, tapi dia nggak mau bergerak tubuhnya. Sebab kalau dia bergerak, Nabi pasti bangun. Aku nggak mau mengganggu istirahat baginda Rasul. Takut sih takut, cuma demi baginda Rasul dia berani untuk diam. Semakin mendekat itu ular dan mematok ya, menggigit kaki Abu Bakar Siddiq. Begitu digigit sakit luar biasa sampai Abu Bakar menangis. Tapi nggak bersuara, saking tidak maunya mengganggu tidur baginda Rasul. Dia nahan sakit sampai mengeluarkan air mata. Akhirnya jatuhlah air mata Abu Bakar Siddiq mengenai pipi baginda Rasulullah. Ketika sampai mengenai pipi baginda Rasul, Nabi kaget tersentak bangun. Abu Bakar, ada apa? Kau menangis? Kau menangis? Apakah ada musuh tadi? Enggak ada ya Rasul. Kenapa engkau menangis? Ya tadi ada seekor ular. Lalu? Ya ular tadi menggigit kaki saya. Kenapa engkau ngebangunkan saya? Enggak mau ya Rasul. Aku enggak mau kau terganggu tidurnya. Tapi kamu sampai bela-belain digigit ular kakimu, ini berbahaya. Enggak apa-apa ya Rasul. Yang penting engkau bisa istirahat dengan baik. Nabi sampai, sini Abu Bakar. Kakimu, dijulurkan kakinya yang sudah agak membiru karena bisa ular tadi menyebar. Oleh Nabi dikasih ludah. Dikasih ludah, diusap oleh baginda Rasulullah kaki Abu Bakar Siddiq yang mulia itu. Sekali usap langsung sembuh itu luka tanpa bekas sedikit pun. Sembuh total tanpa bekas, tanpa obat. Cukup menggunakan ludah baginda Rasul. Ludahnya baginda Nabi. Beda dengan ludah kita.
Ludah kita nggak mengandung obat. Teman kita jatuh berdarah, kita ludahi, tambah sakit. Tambah parah sakitnya mungkin. Tubuh beliau itu mengandung keistimewaan yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Bahkan keringat beliau wangi, harum sekali. Ketika beliau itu lewat di depan orang-orang itu, biarpun Nabi sudah hilang, sudah jauh, sahabat menerka, ini pasti Rasulullah barusan lewat ini. Kenapa? Wanginya tercium. Jadi Rasulullah itu menggunakan parfum atau enggak menggunakan parfum, tubuhnya wangi. Keringatnya enggak model keringat kita. Keringat baginda Rasul wangi, harum. Sampai ada satu riwayat Siti Aisyah itu kalau Nabi tidur kemudian berkeringat, keringatnya yang mengalir itu dibotolin oleh Siti Aisyah. Dibotolin untuk apa? Untuk dijadikan parfum. Masya Allah itu ya. Dijadikan parfum keringat baginda Nabi itu wangi. Keringat kita jangan coba-coba dibotolin dibikin parfum. Bukannya tambah wangi malah tambah asam. Keringat kita dengan keringat Nabi beda. Suatu hari Rasulullah ketika sedang musafir ya dengan beberapa sahabat, karena beliau dengan sahabat kebetulan merasakan kehausan di tengah-tengah perjalanan, Nabi haus sekali. Kemudian beliau menemukan ada rumah yang memiliki beberapa ekor kambing. Nabi kemudian sowan, bertamu, izin kepada pemiliknya, apakah Anda punya kambing? Punya. Boleh gak saya memerah susunya? Kata baginda Rasul. Oh maaf tuan, kambingku kurus, gak bakal mengeluarkan air susu. Coba lihat mana kambingnya. Ditunjukkan kambingnya di sebuah kebun. Nabi memerah susu. Kambing yang kurus itu, yang kata majikannya gak punya susu, ketika diperas oleh Nabi dengan doanya, itu kambing yang kurus kering, deras air susunya itu. Sampai sang pemilik kambing ini heran, ini kambing saya sudah bertahun-tahun nggak mengeluarkan air susu, sudah kering. Ini kok langsung deras begini. Langsung satu rombongan yang ikut dengan baginda Rasul, semuanya bisa minum dengan kenyang itu. Kemudian Nabi minta coba ambilkan wadah. Sama orang pemilik kambing ini mengambilkan sebuah wadah, diisi dengan kambing, dengan susu kambing tadi, sampai penuh. Geleng kepala ini orang yang punya kambing. Masya Allah, ini bukan sembarangan orang ini. Kebetulan seorang wanita, ya, seorang wanita. Selesai penuh wadahnya, Nabi pun kemudian pamit, terima kasih, Nabi pun pergi. Ini sang perempuan yang punya kambing ini heran. Ini kambing saya kok bisa mengeluarkan susu sederas ini. Gak lama kemudian suaminya datang. Suaminya heran, ini dari mana susu ini? Iya tadi ada yang orang memerah kambing kita. Kambing kita, iya. Kemudian bisa mengeluarkan sebanyak ini susunya? Iya. Nggak mungkin, benar. Berarti yang merah tadi bukan sembarangan orang itu. Pasti Nabi, pasti Rasul itu. Diperas langsung deras air susunya. Kenapa? Yang meras baginda Rasul dipenuhi dengan doa. Ini mukjizat yang tidak bisa dipelajari ya. Dalam tubuh baginda Rasulullah ada keistimewaan. Bahkan Nabi itu badannya sehat sampai meninggal. Beliau nggak gemuk pun nggak kurus. Stabil sampai wafatnya beliau tubuhnya stabil. Atletis ya, karena memang beliau juga suka olahraga. Jadi olahraga yang beliau suka itu pertama lari ya. Yang kedua beliau suka berkuda. Dan yang ketiga juga beliau suka memanah. Ini olahraga baginda Rasul. Nabi seumur hidup sakit hanya 2 kali. Subhanallah. Seumur hidup sakit 2 kali. Saking sehatnya tubuh baginda Rasulullah. Lah kita bukan seumur hidup 2 kali, kadang sebulan 2 kali kita. Segala penyakit kadang-kadang ada di kita.
Kalau nggak pilek batuk, kalau nggak batuk sakit pinggang, kalau nggak sakit pinggang sakit kepala, kalau sakit kepala sakit gigi. Banyak kita ada liver, ginjal, banyak penyakit kita mah. Kolesterol, ada diabetes dan lain sebagainya. Baginda Rasulullah seumur hidup hanya sakit 2 kali. Itu pun sakit-sakit ringan, hanya panas, demam biasa. Kenapa? Pola makan baginda Rasul begitu cantik. Menu makan baginda Rasul sangat begitu cantik. Nggak model kita semrawut pola makannya itu. Udah pola makan semrawut, menu makan semrawut. Bagaimana tubuh kita akan terhindar dari penyakit? Sehingga penyakit pun antri. Yang ini sembuh datang penyakit baru, yang ini sembuh datang penyakit baru, dan seterusnya. Rasulullah tubuhnya fit. Sampai meninggalnya beliau hanya sakit 2 kali. Subhanallah. Jadi ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada tubuh baginda Rasul. Yang ketiga, wa ammal ata'u fa'atahu bila su'alin. Adapun dalam hal pemberian, Allah memberikan sesuatu kepada beliau meskipun tanpa minta. Allah memberikan semuanya kepada baginda Rasul sebelum atau tanpa diminta oleh baginda Rasul sendiri. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Allah, seandainya engkau meminta apapun, Allah pasti kabulkan. Hai Muhammad, kau minta apa? Pasti Allah kabulkan. Kalau kau minta kaya, gunung Jabal Uhud akan dirubah menjadi bukit emas kalau ingin kaya. Kalau kau ingin jadi seorang raja, bisa. Kau akan bisa diangkat menjadi raja di dunia ini. Tapi Nabi menolak semua itu. Yang diminta oleh baginda Rasul adalah keselamatan umatnya. Sehingga walaupun Nabi nggak meminta keselamatan umatnya, Allah sudah menjamin keselamatan dari umat baginda Rasul, yakni kita. Tanpa diminta. Apalagi Nabi minta. Tanpa diminta, Allah sudah memberikan apa yang terdetik dalam hati baginda Rasulullah tentang keselamatan umatnya. Jadi yang baginda inginkan sebelum, kalau kita kan beda ya, kita punya keinginan ya kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita berkata, Allah kan tahu ya keinginan kita. Allah kan tahu apa yang kita harapkan. Nggak usah doa. Allah tahu kok. Ya ini salah kalau kita. Kalau kita mesti diwujudkan dengan doa. Kalau tidak sombong kita ya. Allah nggak bakal ngasih sesuatu ke kita tanpa kita minta. Ud'uni astajib lakum. Kalau kau berdoa akan aku kabulkan, kata Allah. Ya Allah tahu harapan kita. Allah tahu apa yang kita inginkan. Tetapi etisnya kita ya minta kepada Allah. Jangan kita berharap Allah memberikan kepada kita tanpa kita minta. Ya walaupun Allah bisa saja memberikan apa yang tidak kita inginkan, bisa. Kita nggak minta Allah kasih, bisa saja. Itu hak prerogatifnya Allah. Tetapi tentu kita sebagai hambanya jangan loncong ya, jangan nggak sopan. Yang kita minta ya minta kepada Allah. Minta kepada Allah, baru Allah akan memberikan pengampunan. Perkara Allah akan memberikan anugerah kepada kita tanpa kita minta, itu haknya Allah. Tapi kita jangan berharap ke sana. Itu haknya Allah, memberikan permintaan, memberikan anugerah kepada manusia tanpa diminta, yaitu haknya Allah. Tapi kita sebagai hambanya, tentu kita butuh Allah, kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, wa ammal khata'u fadzakarul afwa qabla dzanbih. Adapun kesalahan baginda Rasulullah sudah Allah maafkan sebelum beliau minta maaf. Ini hebatnya baginda Rasul ya. Sudah mendapatkan jaminan ampun. Sebelum baginda Rasul minta ampun kepada Allah,
Allah sudah mengampuni kesalahan dan dosa andaikan dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Dosamu Muhammad yang telah lalu, dosamu Muhammad yang akan datang, andaikan ada, seluruhnya sudah Allah ampuni. Ini baginda Rasul. Dosa yang telah lalu, andaikan ada, dosa yang akan datang, andaikan terjadi, Allah ampuni. Tetapi ibadah baginda Rasulullah, subhanallah, ibadahnya seperti orang yang paling banyak dosanya. Sebaliknya kita dosa begitu banyak, kesalahan begitu banyak, ibadah gak cakep-cakep amat, tidak mendapatkan jaminan ampun lagi, tapi ibadah kita hitung-hitungan, ibadah kita malas, ibadah kita minimalis. Aisyah menceritakan satu hari selesai sholat Isya, aku hendak tidur. Aku melihat Rasulullah sedang sholat, aku pun duluan tidur. Tengah malam aku bangun, aku lihat baginda Rasul masih sholat. Aku pun meneruskan tidurnya, tidur kembali. Di sepertiga malam yang akhir aku terbangun, kirain Nabi dari semenjak Isya tengah malam melek, Nabi disangkanya tidur. Ternyata sepertiga malam yang akhir Aisyah bangun, Nabi masih sholat. Akhirnya Aisyah pun mencoba untuk mendekat dan berbincang-bincang, ya Rasulullah, Anda kan seorang Nabi, Rasul yang dosanya sudah mendapatkan jaminan ampun. Dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang kalau toh ada, sudah mendapatkan jaminan ampun kan? Iya, lalu mbok ya kalau ibadah jangan gitu-gitu amat. Engkau beribadah seolah-olah ibadahmu seperti orang yang banyak dosanya. Ibadahmu mirip dengan orang yang paling banyak dosanya. Seakan-akan engkau orang yang paling banyak maksiat. Ibadahmu dari semenjak Isya sampai sepertiga malam akhir nggak ada tidurnya. Ya memang nggak setiap malam ya. Apa jawab baginda Rasul? Ya Humairah, benar yang kau katakan, dosaku sudah diampuni oleh Allah. Dosaku yang telah lalu, dosaku yang akan datang kalau toh ada, sudah Allah berikan jaminan ampun. Justru itu Aisyah, aku bersyukur kepada Allah dan aku ingin menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Jangan mentang-mentang kemudian dosaku sudah diampuni, ibadahku malas. Tidak Aisyah. Itu namanya tidak tahu diri. Mentang-mentang sudah diampuni dosanya, ibadahnya malas-malasan. Tidak. Justru semakin aku diampuni dosanya, akan semakin banyak ibadahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baginda Rasul. Kalau kita Masya Allah ya, dosa nggak terhitung, kesalahan juga banyak, tapi ibadah kita minimalis, seolah-olah kita ibadah seperti orang yang sedikit dosa. Jadi Rasulullah itu mendapatkan jaminan ampun dari Allah. Maka kita pun harus mengikuti jejak baginda Rasul. Di antaranya ada yang namanya puasa Arafah ya. Puasa Arafah itu menurut baginda Rasul, 1 hari kau berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, dosamu yang telah lalu setahun dan dosamu yang akan datang setahun juga diampuni oleh Allah. Jadi bukan cuma baginda Nabi, kita pun kalau mau ya, ada amalan yang bisa menjamin dosa kita, menghapus dosa kita. Ya ini salah satu adalah puasa Arafah ya. Pada tanggal 9 Dzulhijjah bisa menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tetapi ini tentu bukan berarti bahwa kita sudah diampuni dosanya, kita enak-enakan gak ibadah. Kita enak-enakan malas beribadah. Atau bahkan kita malah justru terangsang untuk berbuat dosa. Udah, kan kita sudah diberikan jaminan ampun dari segala dosa.
udah saja, santai saja ibadahnya. Ya. Kita berbuat dosa juga nggak apa-apa, sudah diampuni. Ya bukan begitu pengertiannya ya. Ini salah ngerti, salah paham namanya. Ya tetap kita berbuat dosa ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, Raqiban Atid. Artinya apa? Orang yang berpuasa pada 9 Dzulhijjah dosanya diampuni. Yang akan datang maupun yang telah lalu. Yang kelima, kemuliaan dari baginda Rasulullah wa amr ridha, tentang keridhaan. Falam yuradda alaihi fidyatuhu wala sadaqatuhu wala nafaqatuhu kama raddaha ala sa'iril anbiya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima apapun yang dikeluarkan oleh baginda Rasulullah. Yang dulu ketika di zaman nabi-nabi lain sempat ada yang ditolak ya. Tanpa adanya fidyah ketika ada udzur melaksanakan ibadah ya. Dan tidak ada pula yang namanya sedekah yang ditolak. Semua yang baginda Rasul keluarkan diterima oleh Allah. Bahkan umatnya pun begitu mudah Allah memberikan ampunan. Misalkan saja orang berpuasa Ramadan itu kan dilarang berhubungan badan ya. Dilarang berhubungan badan. Kalau ada orang melaksanakan saum Ramadan dia berhubungan badan, dia mendapatkan hukuman yakni harus berpuasa, namanya puasa kifarat ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sahabat ada yang ngadu. Ya Rasulullah, iya. Celaka ya Rasul, celaka apa? Iya, aku sedang puasa Ramadan. Terus aku nggak kuat ya Rasul. Nggak kuat bagaimana? Aku berhubungan intim dengan istri saya di siang hari. Oh begitu. Gimana ya Rasul? Ya sudah, hukumannya kau harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, kenapa? Aku nggak kuat. Nggak kuat. Orang 1 bulan saja aku udah nyeleweng kok. Sudah melanggar kok. Apalagi 2 bulan puasa akan 2 kali melanggar. Aku nggak kuat ya Rasul. Adakah hukuman yang lain? Oh ada. Apa ya Rasul? Kau beri 60 fakir miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, kenapa? Aku nggak sanggup. Kenapa? Ya karena di kampung saya yang paling miskin saya ya Rasulullah. Yang paling miskin saya. Oh begitu? Iya. Baik, kalau begitu kamu tunggu ya. Nabi masuk ke dalam rumah, keluar membawa sekeranjang buah korma. Nah ini ya. Kau bagikan kurma-kurma ini kepada fakir miskin di kampungmu. Di tempat tinggalmu. Ya Rasulullah. Iya. Apa lagi? Kan sudah saya bilang ya Rasul. Yang paling miskin di kampung saya sekeluarga. Yang lain kaya ya Rasul. Oh begitu. Iya. Ya sudah. Kau bawa ini keranjang kurma. Kau bagikan kepada keluargamu. Bayangkan begitu mudahnya itu. Sudah melanggar dapat kurma lagi itu. Luar biasa. Allah meridhai. Allah meridhai Rasulullah dan Allah pun meridhai umat-umatnya. Kalau memang dia melanggar aturan agama tanpa dia sengaja, ya memang dia nggak kuat, Allah memberikan keringanan. Allah meridhai. Itulah Islam ya. Di dalam Islam tidak ada ibadah yang memberatkan kok. Islam agama yang sangat sesuai dengan kondisi manusia. Enggak saklek. Sangat ringan dalam Islam itu. Salat misalkan. Salat wajibnya harus berdiri kalau mampu. Enggak mampu berdiri, Allah enggak maksa. Boleh kok sambil duduk. Duduk enggak mampu, boleh kok sambil berbaring. Sambil rebahan bisa gitu. Nggak bisa sambil rebahan, boleh menggunakan isyarat.
Tidak bisa menggunakan isyarat, boleh cukup dengan dalam hati saja. Allah meridhoi. Ya. Karena kemampuan kita berbeda-beda. Yang mampu berdiri nggak boleh sambil duduk. Wajib berdiri. Tapi kalau sudah kemampuan itu sudah tidak ada, boleh sholat semampunya dan Allah meridhoi itu. Puasa misalkan, orang sudah lansia, nggak kuat lagi, boleh dia nggak berpuasa kok. Diganti dengan fidyah dan Allah itu meridhoi. Allah meridhoi. Yang penting ada niat kita untuk melaksanakan ibadah. Itulah asiknya ibadah yang diterapkan dalam Islam. Tidak memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memaksa. Allah tidak memberikan beban kepada umatnya kecuali disesuaikan dengan kemampuannya. Dia mau zakat tapi nggak punya harta, boleh dia nggak zakat kok. Nggak punya harta, yang mau zakatin apanya? Orang fakir, orang miskin tidak dikenai kewajiban zakat, malah justru mereka mendapatkan santunan zakat. Allah meridhoi itu. Haji ya, haji itu kan wajib. Haji itu wajib. Tetapi haji ini ibadah yang sangat berat. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Karena harus ke tempat, ke Mekah ya. Sehingga manis tato'a ilahi sabila. Yang mampu ke sana boleh berhaji. Yang gak mampu tidak diberikan kewajiban yang sama. Tidak kemudian yang gak mampu berhaji dosa. Tidak. Allah meridhoi. Allah meridhoi kita.